Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran kali ini. Nah, hari ini saya akan membahas tutorial atau langkah-langkah lengkap bagaimana sih cara menggunakan media pembelajaran Kahoot ini sebagai media pembelajaran yang interaktif di kelas maupun bisa digunakan juga secara daring. Nah, jadi Kahoot ini kan adalah platform kuis berbasis permainan yang sangat populer sekali, yang memungkinkan para guru ini supaya bisa menyajikan evaluasi atau asesmen latihan soal yang menyenangkan. Nah, jadi kita akan bersama-sama untuk memasuki yang pertama, yaitu jadi Kahoot ini kan adalah sebuah platform pembelajaran berbasis game yang diakses bisa melalui website seperti ini, atau mungkin kalau kalian mau langsung download aplikasinya bisa langsung tulis di Microsoft Store atau di Play Store atau App Store. Kalian ketikkan saja Kahoot, nanti akan muncul aplikasi yang ini. Nah, kalau saya langsung menggunakan website. Nah, jadi nanti siswa itu bisa menggunakannya melalui perangkat HP, ponsel mereka, atau bisa juga menggunakan laptop. Nanti setelah kita membuat di Kahoot ini sebuah soal, nanti siswa bisa mengaksesnya yang bisa ditampilkan di layar utamanya. Nanti juga ada tampilan berwarna, ada skornya, ada leaderboard. Nah, jadi Kahoot ini bisa membuat kelas lebih hidup dan bisa meningkatkan motivasi siswa, dan juga membantu kita para guru untuk melakukan evaluasi secara real time. Nah, jadi untuk menggunakan Kahoot ini, jadi kita setelah masuk di sini kan, nah, jadi di sini kalau misalnya pilih pin game ini kan harus memasukkan kode yang berisi soal-soal gitu yang sudah kita buat. Nah, karena kita mulai dari awal, maka kita harus pilih ini, buat Kahoot Anda sendiri secara gratis di sini. Jadi tinggal klik ini. Nah, jadi nanti akan muncul laman seperti ini. Jadi karena kita belum login ya, maka kita harus login dulu di sini. Kita pilih bagian login ini. Nah, kemudian di sini kalau kalian mau masuknya menggunakan akun Google atau akun Microsoft atau misalnya akun Apple atau Clever, kalian tinggal bisa saja langsung lanjutkan. Nah, atau mungkin kalian ingin membuat manual di sini misalnya dengan nama pengguna atau dengan email kalian, lalu tinggal masukkan kata sandinya atau kata sandi di sini. Nah, misalnya nih kalau kalian di sini mau membuat akun pengguna ya, kalian bisa tuliskan saja misalnya nama kalian Rehana, saya sambung saja kira, atau terserah mau kalian tambahkan angka atau apa. Nah, kata sandinya juga kalian bisa tuliskan juga kata sandinya seperti apa, misalnya apa begitu. Nanti kalian tinggal masuk. Nah, kalau saya ingin langsung masuk menggunakan akun Google. Jadi di sini kita memilih langsung kalian mau menggunakan akun yang mana. Kalau saya mau menggunakan akun saya ini, jadi saya langsung klik dan saya izinkan. Nah, maka di sini kita bisa memilih jenis akun apa sih kita, apakah kita sebagai guru, profesional, siswa, atau keluarga atau teman. Karena di sini misalnya saya memilih menjadi guru, lalu pekerjaan yang relevan apakah di sekolah, pendidikan tinggi, misalnya administrasi, misalnya saya pilih sekolah.
Nah, nanti kan kalau sudah masuk, otomatis dia sudah terbuat di sini. Nah, jadi di sini kita sudah terdaftar, yang artinya jadi dashboard ini adalah tempat kita supaya bisa mengelola seluruh aktivitas pembelajaran yang berbasis Kahoot. Nah, setelah kita masuk di sini, kita pilih, kalau misalnya kita ingin membuat kuis baru nih, kita pilih yang buat ini, atau mungkin bagi kalian yang memakai bahasa Inggris, kalian pilih create ini, buat. Nah, lalu mau buatnya apa nih? Apakah mau buat Kahoot, cerita, atau kursus? Kita pilih, saya pilih Kahoot. Nah, jadi di sini kalian kalau ada misalnya sudah memiliki soal-soal dalam bentuk PDF, kalian bisa langsung masukkan di sini. Jadi tidak perlu membuat dari awal dari manualnya, karena sudah bisa ditampilkan langsung ke sini. Atau misalnya kalau mau membuat Kahootnya berdasarkan dari laman website lain, bisa kalian tautkan di sini. Misalnya saya pilih yang kanvas kosong ini ya. Nah, di sini. Nah, jadi kalian bisa langsung tuliskan soal di sini. Misalnya saja, siapa siapa presiden pertama Indonesia, ini sebagai contoh ya. Nah, jadi di sini bisa ketikkan jawab. Nah, jadi di sini kalau kalian misalnya ingin menambahkan gambar atau apa gitu, misalnya gambar ini kan siapa presiden dan pertama di Indonesia, misalnya nanti kalau mau menambahkan gambar siapa, atau soal-soal yang sekiranya memang memerlukan gambar. Nah, di sini kalau sudah pertanyaannya, jadi di sini kita bisa pilihkan, kita bisa buat pilihannya, jawaban pilihannya itu misalnya yang pertama itu lalu kemudian di sini saya di sini kalian di sini misalnya yang jawaban yang benar itu kan yang ini, jadi kita contrengkan, jadi ini adalah jawaban yang benar. Nanti kalau ada siswa yang memilih Jokowi misalnya, jadi ini jawabannya salah, jadi kita beri centang pada jawaban yang benar. Kan jawabannya ini, jadi kita centang. Nah, kalau misalnya mau menambahkan lagi slide, nah jadi kalau sudah seperti ini, nanti kita juga bisa tentu, ini kan jenis kuisnya kan, soalnya kan ini adalah kuis pilihan ganda. Nanti di sini kalian bisa memberi waktu kalau misalnya mau siswanya ini waktu menjawab ini ada berapa detik gitu, misalnya mau 1 menit atau mungkin 5 detik, 20 detik, saya pilih yang 20 ya di sini ya. Nah, selanjutnya standar poinnya seperti apa juga ya pada jumlah yang
benar. Opsi pilihan ini apa? Karena hanya ada satu kan jawabannya, maka pilihan tunggal. Nah, kalau multiple itu adalah jawabannya itu ada dua, misalnya ada lebih dari satu. Kalau sudah, kalian bisa tambahkan lagi soal-soal selanjutnya, kemudian saya simpan saja. Jadi kalian beri judul di sini. Isinya seperti apa begitu. Saya beri judul kuis saja. Nah, habis itu kita lanjutkan. Dan sudah selesai. Jadi di sini ada satu soal karena kita bisa memilih untuk seranggakan lab atau tugaskan. Kalau tugaskan ini nanti kuisnya ini ditugaskan pada, misalnya harus menyelesaikannya pada tanggal 29 Desember pada waktu ini, berarti batas waktunya adalah ini. Nah, lalu misalnya kalau menyelenggarakan live berarti berlangsung saat itu juga. Nah, lalu cara untuk bisa membagikan kepada siswa itu adalah kita bisa membagikannya ini dalam tugaskan tadi, kita tinggal itu kita bagikan. Dan kalau ada siswa yang mengakses ini, jadi mereka bisa mengakses ini, juga bisa menjawab soalnya ini. Jadi itu saja untuk tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial atau video tentang pembelajaran menarik lainnya. Sampai jumpa.